Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid yang saya muliakan dan saya takdimi, dan juga tidak lupa Kiai Mahrus saya beden kola muljaaki, dan juga ada Mas Nur Khatim barusan, dan yang saya hormati Pak Klebun di sana apa nih Kak? Tokubeng, Pak Klebun Tokubeng, Bapak Rohim, dan juga leres ini. Dan juga saya beten kalau hormataki sedajenah masyayikh, sedajenah alumni, sedajenah kapisantreh dan sesepuh-sesepuh saya beden kalau muljaaki. Tak langkong sebelum mah kula neka tak patah bisa bahasa Madura karena kula neka dari Jawa. Kenapa paham bahasa Indonesia? Mun tak paham berarti benereng Indonesia berarti okay. Dan kula meralat bahwasana saya ini bukan haji, masih belum haji. Tak langkong Pak MC barusan mengatakan haji, saya belum haji. Mohon doanya ke jenengan semua, semoga saya bisa melaksanakan haji nanti akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kula yakin panjenengan sedajeneka ahlul ilmi, orang saya keduin ilmu, orang yang punya ilmu yang diajarkan dari guru-guru kita, baik gurunya itu ndak masyhur, ndak terkenal, baik gurunya itu ndak marmuk. Yang apa nih? Marmuk itu kayak guru-guru yang terkenal kealiman tentang fan yang lain. Contoh, kayak ada orang alim tentang fikih, terkenal alim fikihnya, terkenal alim tafsirnya, terkenal alim dan yang lainnya itu marmuk namanya. Dan kita tidak boleh melupakan mon cepon ring Madura neka guru tolang. Guru tolang neka saya ngajarin kula sareng panjenengan oneng napa salat. Nah, neka guru juga. Makanya saking mulianya orang yang punya ilmu, debuna Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, neka apabila ada manusia, sapana orang sing dalam hidupnya itu digunakan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka debuna Rasulullah, Allah itu akan melancarkan jalan panjenengan semua yang belajar untuk mencari ilmu itu cepat masuk ke surga, gampang masuk ke surga. Kenapa? Mak bisa. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu dawuhnya Rasulullah ini? Kenapa? Karena kita kadang lupa ilmu itu tidak bisa pisah dari ibadah. Tak bisa pisah dari ibadah ilmu nikah. Deti
Mon orang tandi ilmu sudah pasti orang itu tidak bisa ibadah. Contoh kadi ki buruan nekah bulan beri panjenengan ngelakuin pasah Ramadan, pasah wajib. Bayang lagi menabi panjenengan tak keduin ilmu, napa bisa pasah? Tak tahu niat tah. Pas tak tahu imsaknya dari mana. Bahasa imsak neka menahan, tidak mau makan, tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh hal-hal yang lainnya, tidak boleh maksiat dan sebagainya. Panjenengan mon tak keduin ilmu, oneng diri kak lima. Mon tak oleh ngakan, tak oleh ngenom, lastarena sobu. Waktu sobu, awal sobu tak oleh ngakan ngenom. Mon tak keduin ilmu, berarti ini deki bayi. Para kol 6 bayi deki pasana. Neka terima nama bunten. Tak terima pasana. Anapa karena tak keduin ilmu. Padenah karo panjenengan neka ajualan umpama lagi gula tamsil lagi gula gambar lagi panjenengan ajualan nyongok tetangga mak jual cilok neka cek laris ah mau cek sogin nah mak landi mobil jual cilok terro jual cilok kan kok keng tak tahu ilmu nasi jual cilok lah pokok tepung beri aeng pakai guduk letak nyaman tak baju. Nah, neka, makanya ketika berbisnis panjenengan, neka penting harus punya ilmu. Penting harus punya ilmu. Napa boleh ibadah. Jadi gambarannya nggak neka. Makanya, benar Rasulullah, fadlul alim alal abid kafadli alal adnakum. Benar Rasulullah. Keutamaan atau kemuliaan orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah yang ndak alim. Dabuna Rasulullah kafadli kayak kemuliaan saya seperti kemuliaan saya ala adnakum di antara kalian dari orang-orang yang paling buruk di antara kalian. Neka maksudnya ketika debu Rasulullah neka badai adan sahabat. Di antara sahabat yang paling buruk, di antara orang-orang yang paling buruk di antara sahabat-sahabat itu. Bayang lagi, kemuliaan Rasulullah, jangankan sahabat yang paling buruk, sahabat yang paling bagus, yang paling mulia saja, mereka tak bisa nandengin Rasulullah. Contoh kati Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tak bisa nandingin Rasulullah, mereka tak bisa. Napa boleh orang saya paling jubek daripada sahabat. Anapa mak ida buah king aneka? Kini kaki burung. Mon orang ibadah tak oneng ilmu nah, tak ada guna nah. Panjenengan norok napa solat duhur umpama nyengok orang, solat aja benyan ya. Bagus mun sholat benyak. Dabuna kiai-kiai ke waktu pidato can bebenyak sholat. Lah sholat enggak bebenyak. Lah ini ndak ada gunanya jenengan kalau nggak ada ilmunya. Bayangkan orang sholat tanpa wudhu dan orang sholat ndak tahu niatnya seperti apa. Jungkel sampai 1000 rakaat. Apa gunanya? Keng karo leso saya lebih panjenengan. Ibadahnya tak oleh. Makanya dari ilmu, dari onenga ke guru. Ada win bik guru. Jadi ya caranya beda takbiratul ihram. Niatnya beda takbiratul ihram. Guru tolang pas beri ilmu wudhu gilu sebelumnya sholat. Baru sholat sah. Baru sholat etrema. Dan neka beda carana, beda tata carana. Bahkan ada dawuhnya dari Imam Adz-Dzahabi, dibandingkan orang yang alim tidak beribadah itu lebih mulia daripada orang yang bodoh yang ahli ibadah.
lebih bodoh, lebih tidak mulia, lebih buruk. Padahal orang itu ahli ibadah. Nah, maksudnya ini orang bodoh ini apa? Bukan orang yang harus alim, harus baca kitab, bukan itu, Bu. Bukan itu, Pak. Tapi apa? Kita tahu caranya beribadah itu seperti apa. Itu ilmu. Alim, orang yang punya ilmu. Bukan orang yang harus alim. Mungkin jenengan kalau memahami orang alim ini, contoh kayak tadi, kayak Ismail, Ra Ismail. Loh, kalau kayak gitu ya kita bodoh semua berarti. Kula sareng panjenengan bodoh kebi. Jak beliau lah model ngak neka alimah. Ki bodoh kebi, berarti kula sareng panjenengan neka tak mulja. Tapi orang alim neka orang saya keduen ilmu. Mau nambahin ilmu lebih banyak boleh, baru ini dikatakan orang yang benar-benar alim. Alim allamah, alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi jangan sampai ketika kula sareng panjenengan neka dadi santreh pas ngeremeaki ibadah, jangan sampai pas dabuin ibadah harus andi ilmu, harus gini, adolah diner pokok engkok keljungkelan lah bede masjid, pokok langkok pang tapangan bede masjid lah ibadah, tapi nggak ada niatnya, nggak ada gunanya. Kalau sampai, apalagi sampai kita meninggalkan sebuah kebaikan, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa sedih. Ini termasuk tandanya matinya hati. Dawuhnya Ibnu Athaillah di kitab Syarul Hikam. Itu tandanya min alamati mautil qalbi. Itu apa? Adamul husni. Tidak adanya rasa sedih ketika panjenengan melakukan meninggalkan sebuah kebaikan. Tak sholat, panjenengan tak sholat, ledina tak apa tak sholat, dina jengkok jualan ya bede pasar, jengkok najis kabi dina, dak menyesal, dak merasa susah. Ini hatinya mati. Dan juga tidak merasa menyesal ketika melakukan kemaksiatan. Ini juga tandanya hatinya mati. Keng kula yakin sedaya saya bedaikan toh napa boleh edi sato gubeng, insyaallah atena odik kabeh. Yang paling bade dididik lah pola. Jadi mon ada orang yang seperti itu, kalau ada orang yang hatinya mati, bagaimana caranya? Bagaimana cara menghidupkan hati yang sudah mati? Apa bisa atau tidak? Dabuna Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Kula sareng panjenengan harus sering tojuk bareng sareng kiai, sareng ulama, sareng orang se andi ilmu. Neka bisa modian ate se mate. Dihidupkan lagi hati yang sudah mati. Kumpul saja dengan guru itu sudah bisa menjadikan hati ini hidup. Dan istimai kalamil hukama. Jadi ulama neka Pak, Bu, ulama neka beda telok. Bada ulama, bada hukama, bada kubara. Kalau ulama ini orang yang alim, orang yang punya ilmu tentang fikih, tentang syariat. Kayak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Tapi ada yang hukama ulama neka. Kiai neka beda se hukama. Hukama neka apa? Kiai se ahli tasawuf. Contoh akibat kula. Mungkin panjenengan mon oneng sidogiri, insya Allah panjenengan tak asing dengan
nama Kiai Hasani. Kiai Hasani neka termasuk kubarok mencemon kula. Ki alim ke hukama, ke tasawufnya dan juga ke fikihnya. Nah, kalau mendengarkan orang yang ahli tasawuf, neka tenang, Pak. Tenang, Bu. Menabi panjenengan deki sowan ke beliau, saya ahli tentang tasawuf. Saya ahli tentang hukum-hukum hati. Saya ahli tentang bagaimana cara kita memandang kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Contoh, beri contoh bik kula. Pola panjenengan nemu sareng kiai saya hukama. Saya ahli tasawuf. Pah tanya kiai, katina apa kiai? Kula tetangga nih kula kiai. Wajib nyocot tasarah. Cak kula meleneka erasaren, meleneka erasaren, pegel. Datang ke kiai saya hukama. Napa ada buna kiai? Wis tak usah rasaki. Saya penting ben mau nanti PC, sodaku lagi goreng-goreng, jual lebih bagus. Tak usah dengarkan orang-orang yang lain. Yang hidup hanya kamu, tentang kamu dan Allah. Buin banyak. Lepah adem. Biasanya ada orang yang seperti itu. Datang ke kiai ada masalah, datang ke kiai pas adem pleman, alhamdulillah ya Allah. Makelai bacoten bi orang-orang umpama bi tetanggana. Iyalah karep kake lah. Tenang. Polanya dari kiai bisa odi atena. Keng oleh seminggu mate boleh, biasa nggak neka. Lagrundel boleh, arah apa sih? Anu lah datang boleh ke kiai, harus seperti itu untuk menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Dan berkumpul atau jalisul ulama, maksudnya apa? Kita kalau bisa sering tojuk sareng kiai, saya ahli fikih. Kenapa? Karena fikih ini itu untuk jalan atau thariqah beribadah kepada Allah. Pah neneng-neneng toju sareng kiai Abu Debun. Biasanya kiai neka ada bu hukum. Bentau hukum nggak dia jo tak oleh. Hukum kayak gini tuh gini. Nah, ini ilmu baru, Pak. Dan itu yang bisa menghidupkan hati. Kenapa? Dabuna Rasulullah, fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Binuril hikmah. Jadi Allah neka menghidupkan hati yang sudah mati seseorang itu binuril hikmah. Dengan apa? Dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah ini kenapa? Bada tafsir Jalalain tafsiran hikmah neka ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa dilakukan, dikerjakan. Itu ilmu yang manfaat. Nah, mon beda masalah, wah ndak remah ya, jeng kok tojuk tok bi kiai, mak ki pakun ate ya mate umpama. Mak ki pakun ajulit ke tetangga. Apa boleh mari pasaan, saya awalnya harus salam-salaman, harus minta maaf. Keng panjenengan ki sibuk untuk ngurusin tetangga. Biasanya gitu hari raya. Dibuat, congok-congok, kelampin aja. Oleh di majan juga. Lah, tidak usah seperti itu. Kita ini yaumil fitrah, hari untuk hari kemerdekaan kita dari belenggu syaitan. Bukan itu yang dijadikan untuk hari raya ini, tapi maafan. Lah, mak kok tetap ini, padahal saya sebulan penuh saya ini taraweh sama kiai, taraweh di masjid sini sama yai. Saya sudah jalisul ulama, wastimai kalamil hukama. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok bisa masih mati hatinya? Berarti jenengan ada sebuah kesalahan. Ada sebuah kesalahan. Salahnya adalah
kadang jenengan tidak tawadhu. Dawuhnya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, yang bagi ayawaddu'a li muallimihi, kula sareng panjenengan mon dadi santre harus tawadhu dak kiai, wajib tawadhu ke kiai. Mon tak tawadhu udah otomatis panjenengan menghilangkan kebarokahan itu, panjenengan tidak akan mendapatkan keistimewaan ilmu yang manfaat itu tadi. Pah beda ke kiainya selalu tidak mau nurut sama kiainya. Ayo teraweh, ayo reunian, acara apa nih kak? Alumnian, reuni alumnian. Jelas tak datang apa kiai jo anu. Dah. Pah minta ilmu sebarokah. Tak ngara oleh mon ilmu barokah nggak nih kak? Tak ngara oleh. Ongku nih kak. Ketok tang tanang mon bisa. Mon beda orang saya budak nek kiai, beri ilmu semanfaat sareng Allah. Ketok tanang gula. Tak ngara beda. Mangkana kita harus yang bagi ayawaddu alimu alimihi. Wajib kita melakukan tawadhu kepada guru, kepada kiai, bahkan guru tolang, guru kolek atau guru napa pun lah pokok guru. Jangan sampai kita ini tidak tawadhu kepada guru-guru kita. Jangan sampai. Terus kemudian dawuhnya Imam Ghazali, kalau kalian mau mencari wayutlabus thawab wasyaraf, kalau kalian mau mencari ganjaran, mencari pahala wasyaraf dan pangkat, mun panjenengan tero oleh pangkat seluhur dari pangeran, napa? Bi khidmatihi, harus khidmah kepada guru. Mun tero oleh ganjaran, oleh napa? Pangkat dari pangeran, neka harus khidmah kepada guru. Harus khidmah kepada guru. Napa khidmah neka? Takdibul wajibah dunal farah awil ikrah. Kita melakukan napa saya debu sareng kiai tanpa merasa terpaksa dan tanpa merasa senang. Mon beda orang pahitanya kiai, ayo nor alumnian, reunian. Tanggal telok Syawal ben taun. Seneng kok kana, semangat. Apa? Pola naik salamen mbek kiai satosan. Leh, nek kata oleh pahala. Bukan namanya khidmah, nggak? Bukan namanya khidmah seperti itu. Seneng kok. Apa? Karena sama kiai saya dikasih bansos umpama. Nah, ini enggak boleh, itu bukan khidmah namanya. Panjenengan montero ke masalah dunia, panjenengan dapat dunia 1.000 karo. Keng sawab wasyaraf enggak dapat. Pangkat panjenengan enggak dapat, enggak diberi sama Allah. Dan pahala panjenengan enggak diberi sama Allah, karena itu bukan khidmah. Atau terpaksa, apalagi neka. Paha grundel, aduh, iyalah, iya hadir lah kok. Wah sorot tok bentahun apa oleh dari desa. Nah, apalagi seperti itu, ini bukan khidmah namanya. Panjenengan tak oleh PC, tak oleh beres, umpama, tak oleh ganjaran, tak oleh pangkat dari pangeran, tak oleh mana apa panjenengan, geng oleh ngamuk tok agrundel. Ini bukan khidmah namanya. Makanya harus ditata hatinya. Jangan sampai grundel kepada kiai. Umpama ke pengasuh ini, panjenengan agrundel, bita acara sampai asar. Masa ngojong kiai sampai lemak? Apa? Iya pas kepasan tok engkau lah. Umpama nih kan. Jaklah apa luan tak temu karun lah. Apa? Tidak usah seperti itu. Tidak boleh gerundel seperti itu. Harus alhamdulillah saya niat khidmah kepada kiai, saya khidmah kepada pengasuh. Harus seperti itu.
Ndak boleh grundel ki. Nah, itu caranya biar panjenengan dapat hikmah atau ilmu nafi. Nah, kalau tawadhu, panjenengan tawadhu ini seperti apa? Maka tawadhu ini harus keardin damsah, debuna Imam Ghazali. Santreh neka harus dadi keardin damsah. Ayyakuna li muta'allim li muallimihi keardin damsah. Napa? Tanah seso subur. Tanah yang subur yang bisa ditanam apa saja sama yai. Di sini ada tanah yang subur. Corak gersangkap iki, coran iki. Keng mon ojen subur. Nah, kalau panjenengan punya tanah yang subur, coba tanya ke tetanggena mon andi tanah sesubur. Sesubur dak mah? Ditanemin arta bisa. Tanemin jagung bisa. Tanemin kacang nih aja pon bapak nih. Tanemin kacang bisa. Tanemin apa Pak? Boleh. Padi bisa. Neka mon tanana subur. Keng mon tanah tak subur, Pak. Napa saya tanemin? Kita bisa cuman tumbuh rumput karo. Tak bisa memanfaatkan pada diri kita. Begitu juga ketika kita menjadi santri, kita harus seakan-akan menjadi tanah yang subur bagi kiai. Apa maksudnya? Bi kiai esoro, ayo dadi tang sopir, engki kiai. Jela burung tak dadi tang sopir kakek. Dadi tukang jaga burung, engki kiai. Nurut tok. Dan neka kardin damsah. Tanemin apa bi kiai bisa. Lemak beda orang sepas naudzubillah ke kiai nah tak nurut. Dadi tanah saya kering, dadi tanah saya tak bisa saya tanemin. Ayo cong, ping, denak, ayo ngaji sebulan sekali. Aduh tenang kiai, kula leso kiai, kula la alim, kula la mari monduk ke Rusia umpama. Monduk ke Rusia, mari monduk ke Sidogiri umpama. Bi guru tolong ae belen. Tak oleh jong, daya. Wah, sampean tak oneng tat. Abah mak gendeng sampe lho. Bahaya orang seperti ini. Bahaya karena dia merasa lebih alim daripada guru tolangnya. Empun atau sangat neka kula lebih alim dari panjenengan. Kula neka mari monduk kasa 10 tahun, 10 tahun kapi. Mun panjenengan apa tat? Panjenengan neka ngaji madrasah, compo. Lah, sampai mengatakan gitu, naudzubillah. Itu bukan orang alim, sudah pasti bukan orang alim. Kenapa? Kalau orang alim, dawuhnya ulama, idza tasa'il murrajul qalla i'tiradu 'alan nas. Orang alim itu, kalau orang itu alim, maka orang itu akan sedikit untuk mengingkari atau i'tirad kepada orang-orang yang lainnya. Tidak mungkin sering menyalahkan. Tidak mungkin. Contoh, pada orang pah niat apa sah? Niat apa sah? Engkau lamarin niat apa sah ki awal-awal? Niat sebulan penuh. Pah panjenengan saya ngebela alim, boh tak sah kakek. Boh arah apa? Harus ben malam. Tak sah kakek. Bid'ah kakek. Kafir kakek. Sampai gitu. Nah, ini tandanya orang yang tidak alim. Kenapa? Kalau orang alim tahu. Oh iyalah, tak apa-apa. Nora Imam Malik kan, Ben. Nah, paham tentang hal seperti itu. Paham tentang hal seperti itu. Nanti ada lagi masalah. Oh iya, Nara Imam Hanafi ban ya, Imam Ahmad ban ya. Iya, engkau tahu beda kitab ini. Iya, memang ada di kitab ini. Iya, benar kamu. Nah, ini orang yang alim. Itu tandanya. Kalau orang yang alim itu sedikit i'tirad, sedikit menyalahkan orang lain, itu orang alim.
Dadi mon panjenengan setuju, ada yang merasa iya kok mak sering nyalagi orang ya. Nah, berarti harus sering lagi dekat kepada pengasuh. Minta nasihati sama pengasuh. Minta dinasihati. Jadi mon jaman gula tadi itu ulama itu terbagi 3 enggak. Pertama, ulama orang saya paham fikih. Kati mungkin ustadz saya ngajar di madrasah. Itu termasuk dari ulama, orang-orang yang paham, yang masyhur tentang kealiman fikihnya. Kemudian hukama orang-orang yang ahli tasawuf. Orang-orang yang ahli tasawuf ini kebanyakan orang-orang ini adalah kiai-kiai. Terus kubara, sudah bahasanya kubara dari kata kabir. Orang ini sudah disebut kiai besar. Kiai besar kayak Bangkalan punya Syekhona Khalil dan yang lainnya, ulama-ulama besar yang lainnya. Nah, beliau-beliau ini kubara. Bisa jenengan itu tanya ke kubara, bisa. Minta nasihati ke kubara, bisa. Mau selalu kumpul sama kubara, bisa. Itu tetap bisa menghidupkan hati. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Imam Abu Hanifah, dabunah jalisul ulama jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Men panjenengan tero alengki bareng, mau duduk-duduk bareng itu sama kubara, sama kiai-kiai yang masyhur, kiai-kiai yang terkenal alim dan kualiannya. Keng mon panjenengan atanya hukum wasailul ulama. Mon panjenengan tanya ke hukum, tanya ke ulama, tanya ke ustadz, tanya ke orang-orang yang ahli fikih. Jangan tanya ke orang hukama, orang yang ahli tasawuf. Pai tanyain hukum, salah, tidak bisa. Pas ditanya, kiai, kula neka apa asa kiai? Niat apa asa ampun? Pah tetedung, keje kena lastare sobu, pah ada argula. Nah apa hukum kiai? Dah tak apa-apa, kor niat lah ben. Nah itu dikatakan kalau hukama seperti itu. Kenapa? Karena antara dia dan Allah. Tidak mau ngurusin orang lain. Tapi ketika panjenengan tanya ke orang yang fuqaha, orang ulama, panjenengan akan diperinci. Kamu itu sudah ikhtiyat enggak? Sudah hati-hati enggak? Sudah melihat enggak jamnya? Engki kiai. Terus itu memang jam subuh atau enggak? Enggak tahu yai. Karena enggak pernah lihat kalau subuh jam berapa. Lah, terus kamu tahu-taunya tiba-tiba ada orang sholat yai. Lastare aglu nelan nginum, tiba-tiba ada orang sholat yai. Gimana? Wah, berarti kayak gitu kamu harus qadha puasanya. Harus qadha puasanya. Tapi kamu tetap harus imsak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bukan keadaan shaim orang yang puasa, tapi tetap harus seakan-akan seperti orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Apa boleh rokokan? Pakun tak oleh. Pah beda orang apa asaan kelebet sepu pah nginum. Aduh betal kok kena tak puasa tinalah. Engkau kodok be. Pagi-pagi bede teras pah kok rokokan. Buat apa cong tak basah, anu kelebet gelo, tetedung pah ngenom, tina lah kok rokat. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Harus imsak sama. Boleh makan dan minum ketika setelah maghrib, tapi tidak dihitung puasanya. Nah, jadi mon orang saya ulama akan dibahas seperti itu. Nah, kenapa kok dikatakan wa khalitul hukama? Mon panjenengan tero bergaullah kepada hukama. Orang yang ahli tasawuf tadi bergaul, ngobrol bareng, ngopi bareng, mon sekek lake ngopi bareng,
ke orang-orang atau lora-lora yang hukama, yang memang dawuh-dawuhnya tentang tasawuf. Apa? Itu bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Seawala panjenengan ngelakonin maksiat to pahmoro, ya Allah ngak cepon lora gelek sepi ngopi juga can dia can ini, akhirnya tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itulah pentingnya kita bergaul. Makanya kita harus sangat bersyukur kita itu menjadi santri, harus sangat bersyukur. Tidak boleh kita itu ngersulo dari santri, tidak boleh. Kita harus bersyukur jadi santri. Jadi semoga saya dengan panjenengan semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ahlul ilmi, punya keturunan anak turun ahlul ilmi, ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang barokah. Dan kita tentunya semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri yang kelak akan kumpul bersama masyayikh-masyayikh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja yang bisa kulo sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi ini momen hari raya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari kulo sekeluarga. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tore maca doa areng sareng sepaja kula sareng panjenengan sedaya oleh barokana masyayikh kita iki. Amin Allahumma amin. Menabi oleh barokah neka insyaallah rezeki juga lancar. Thank you. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati Syekh Asdal Kiri wa khususan al-hadrat. Ya Khalil minna wa ya Sirab binna wa ya Sa'adullah binna wa ya Hasan binna wa khususan al-hadrat Abi Abdullah Sirat. Wa khususan ila hadrati jami masyayikhina Bangkalan wa khususan jami masyayikhina pesantren Al-Asyariyah wa usulihi wa furu'ihi anna Allah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fit dini wa dunya wal akhirah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wa salli wa sallim ala Muhammadin al-akhirin. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fi ma jarat bihi al-maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka bi maq'idil 'izzi min arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bi ismikal 'azimil a'zam wa bi kalimatika tammat allati la yujawizunna birru wa la fajir wa bi isyraqi wajhiki an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa antutiyani rizqan halalan tayyibah ya alimun bi kulli matlub wa ya ghaliban ghaira maghlub
يا واسع المغفرة يا رزاق الثقلين ويا خير الناصرين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فسهله وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه اللهم اجعل يدي اليد العليا بالإعطاء ولا تجعل يدي اليد السفلى بالاستعطاء يا عزيز يا غفار يا عليم يا خبير اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari kulah nyawan seporah sebaiknya mumpung nikah halal bihalal ketepatan hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin dari kulah cukup sekantoh ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.